Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Ini saya Afan Rahman dan saya sekarang akan berbagi lagi sedikit ilmu yang saya pelajari juga di dalam jurusan saya sendiri, yaitu mekatronika dan kecerdasan buatan. Yaitu saya akan berbagi sedikit tentang algoritma ya. Walaupun ini sedikit aja sih, ya setidaknya buat kalian yang pengen gitu kan, pengen belajar sedikit tentang perkodingannya, walaupun mungkin saya nggak akan terlalu ini banget ya, paling hanya dasarnya aja yang mudah dipahami. Oke, kita lihat sih, untuk yang saya belajar itu hanya ada dua, yaitu berpikir komputasional dan algoritma. Nah, yang pertama berpikir komputasional kita belajar tentunya definisinya itu apa itu berpikir komputasional, dan juga strukturnya yang bisa kita ketahui. Kemudian juga di algoritma kita akan belajar definisi, bentuk, dan juga jenisnya. Jadi sekalian aja. Oke, apa itu berpikir komputasional? Sederhananya, berpikir komputasional atau computational thinking itu berkemampuan berpikir logis dan sistematis untuk memecahkan masalah kompleks dengan membaginya menjadi langkah-langkah sederhana yang mudah dipahami manusia maupun komputer. Jadi, intinya berpikir komputasional itu adalah kemampuan untuk berpikir secara logis. Jadi, bagaimana caranya saat kita berada di suatu masalah gitu, ketika menghadapi suatu masalah, kita mampu memecahkan masalah tersebut secara sistematis dengan membagi masalah-masalah tersebut ke dalam beberapa bagian-bagian kecil, dan nantinya beberapa bagian kecilnya ini dapat kita selesaikan secara logis, sehingga kita mudah untuk memahaminya solusi yang dapat kita kita masukkan dalam masalah tersebut. Jadi intinya ini salah satu kemampuan berpikir aja sih. Kan kemampuan berpikir itu kan ada banyak ya. Kayak berpikir kritis, kayak berpikir kreatif, dan ini berpikir komputasional juga termasuk salah satunya yang terpakai di dalam ilmu informatika gitu. Jadi berpikir komputasional itu intinya adalah bagaimana caranya eh, suatu masalah itu dapat diselesaikan dengan membaginya menjadi beberapa bagian kecil, sehingga nanti kita dapat mudah memahaminya dan tahu solusinya apa gitu buat bisa memecahkan masalah tersebut gitu. Intinya begitu. Nah, ini untuk struktur berpikir komputasional. Yang pertama itu ada dekomposisi. Dekomposisi itu sesuai namanya, itu artinya penguraian pada suatu masalah gitu. Jadi misalnya mungkin kalau kita bisa ambil contoh permasalahan dalam mengelola keuangan mahasiswa misalnya. Ya, kan dalam kayak kita nggak kalau kita memikirnya langsung gitu kan terlihat kompleks ya, kayak pastinya banyak hal kayak pengeluaran, kayak pemasukan, terus bagaimana modal dan sebagainya, terus bagaimana manajemen dan sebagainya gitu. Nah, pertama-tama kita harus memecahkan masalah tersebut menjadi beberapa bagian gitu. Jadi maksudnya diurai. Makanya namanya dekomposisi itu penguraian. Misalnya dalam pengelolaan keuangan ini misalnya pertama pasti ada pemasukan dong, ada pemasukan, kemudian ada pengeluaran. Nah kemudian nanti dalam pemasukan dan pengeluaran ini ada apa aja sih? Misalnya dalam pemasukannya ini misalnya ada dari orang tua misalnya, atau mungkin kerja gitu kan. Nah nanti bisa terus ke pengeluaran kayak gimana, bisa jadi dalam bentuk makanan, atau mungkin pakaian, atau mungkin pelajaran gitu. Nah jadi mengurainya menjadi bagian-bagian kecil sehingga kita dapat mudah memahaminya gitu. Dan yang kedua itu ada pengenalan pola. Pengenalan pola itu ya tadi kan setelah kita mengurai bagian-bagian kecil menjadi bagian-bagian kecil masalah tersebut, nah kita kemudian dapat melihat pola yang terlihat di dalam masalah tersebut gitu. Misalnya setelah kita membagi bagian-bagian kecil pada masalah keuangan finansial mahasiswa, nah kita dapat melihat nih, oh terlihat polanya ini kalau misalnya pemasukan mahasiswa ini lebih besar dari pengeluaran, maka
uh, keuangan yang didapat dari mahasiswa tersebut akan uh, baik gitu. Tapi kalau misal pengeluarannya lebih besar daripada pemasukannya, maka uh, si keuangannya kan jadi buruk gitu. Nah, itu pengenalan pola. Kemudian ada abstraksi. Abstraksi itu apa? Abstraksi itu pengurangan gitu. Istilahnya jadi membuat kan kalau dekomposisi kan kita memecahkan masalah jadi bagian kecil, kemudian pengenalan pola itu kita membuat sebuah polanya dari masalah-masalah tersebut, intinya kita membuat berkaitan. Nah, kalau abstraksi ini kita membuat semua pola-pola tersebut itu menjadi lebih jelas gitu, lebih jelas dan terstruktur gitu. Jadi misalnya kayak gini nih, ketika udah tahu permasalahannya itu ada di dalam misalnya kan keuangan mahasiswa itu misalnya kan kita udah tahu polanya nih, oh pemasukan lebih besar daripada pengeluaran akan jadi baik, jadi kalau pengeluarannya lebih besar daripada pemasukan akan jadi buruk gitu. Nah, ketika di abstraksi ini kita mulai melihat nih kan pola-polanya. Misalnya kan kita masih belum, awalnya kan kita masih terlalu ini kan nama, misalnya pada bagi pemasukan kan pemasukannya kan banyak kan faktornya, bisa jadi orang tua, kemudian bisa jadi pekerjaan dan sebagainya gitu kan. Nah, kemudian kita coba mengurainya, bukan mengurai sih, tapi kita coba membuat sebuah petanya gitu sehingga terlihat jelas gitu. Oh, masukan dari orang tua, kemudian nanti masuk masukan. Nah, nanti masuk jumlah berapa besarnya nih masukan yang didapat dari mahasiswa tersebut. Nah, kemudian apakah sebandingkah dengan pengeluarannya itu. Nah, ini dibuat petanya sehingga terlihat lebih jelas dan terstruktur gitu. Nah, sampai yang terakhir itu adalah algoritma. Nah, ini yang akan kita pelajari di bagian selanjutnya. Nah, algoritma. Algoritma itu apa? Dari algoritma itu adalah serangkaian langkah atau prosedur logis. Jadi intinya gini, kan tadi kita udah tahu nih, kita udah tahu permasalahannya apa gitu ya, dan kita udah membuat petanya gitu, misalnya dari keuangan mahasiswa itu. Dan disinilah solusinya itu bisa didapatkan gitu, yaitu dengan algoritma. Jadi algoritma itu intinya kayak teks prosedur gitulah. Jadi intinya bagaimana ketika kita tahu, oh ini masalahnya ternyata dari sini sini sini. Nah, kita pun menciptakan sebuah solusi, dan solusinya ini dibuat dengan langkah-langkah yang terstruktur gitu, dan atau yang biasa disebut dengan pemrograman. Nah, makanya algoritma ini dihubungkan dengan pemrograman, dan ya hal yang sangat umum di informatika gitu. Jadi itulah hasil produk dari berpikir komputasional, itu adalah pemrograman yang didasari pada algoritma, yang bukan salah satu struktur berpikir komputasional gitu. Nah, bentuk algoritma itu ada 3, dan yang pertama itu ada deskripsi. Ya, karena seperti yang saya bilang, bahwasanya algoritma itu seperti teks prosedur, maka di sini salah satu contohnya deskripsi. Kita bisa melihat, ini saya ngambil contoh yang menghitung persegi panjang gitu. Nah, ini kan cara menghitung persegi panjang ini kan ini ya pastinya kalian semua tahu kan. Yang pertama kita lihat dulu nilai lebar dan panjangnya berapa, dan hitung luasnya, dan itu tampilkan nilai luasnya, maksudnya tampilkan itu ya udah kita tahu tuh nilai luasnya itu berapa gitu ya. Itu kan gampang ya, deskripsi. Nah, dan ini ada flowchart. Flowchart itu apa? Flowchart itu ya seperti sebuah kayak timeline gitu, kayak bagan diagram gitu, yang dimana di sini bentuknya udah mulai istilahnya lebih lebih rinci, lebih spesifik daripada yang deskripsi tadi. Sini ada start, kita mulai, kemudian input, kita menginput panjang, lebar, luas. Dan ini kalau kita mulai menghitung luasnya, luas sama dengan panjang kali lebar, kemudian outputnya luas, kemudian end gitu. Nah, yang terakhir ada pseudocode. Nah, ini yang familiar tentunya dengan pemrograman tentunya. Nah, ini pseudocode ini yang
yang sangat dekat dengan pemrograman gitu. Di sini udah mulai sedikit ya kayak bahasa komputer lah. Ya, start, input, panjang, lebar, luas, dan luas, panjang kali lebar, output luas, dan end. Nah, udah kan. Ya. Oke, jenis-jenis algoritma itu juga ada 3. Yang pertama sekuensial, yaitu algoritma yang berurutan ya, tentunya berurutan. Seperti yang terlihat di sini itu panahnya itu saling berurutan itu dari runtut dari awal sampai akhir. Nah itu kan namanya sekuensial. Intinya yang paling dasar lah dari algoritma, dari semua algoritma yang ada, semua jenis algoritma yang ada gitu kan. Dan yang kedua adalah kondisional. Kondisional itu apa? Kondisional itu adalah algoritma yang berhubungan dengan pilihan gitu. Misalnya biasanya berhubungan dengan if else atau jika maka gitu. Misalnya kayak jika terjadi hujan dan tidak terjadi hujan gitu, itu kan berbeda kan posisinya gitu. Misalnya Adi keluar, nah kemudian Adi keluar, kemudian nah baru tulis jika terjadi hujan maka Adi akan membuka payung. Tapi kalau tidak, jika tidak, maka tidak akan membuka payung. Jadi kayak itu kan kondisional kan. Jadi ini ada pilihan-pilihan tertentu berdasarkan kondisi yang ada. Oke. Dan yang terakhir dan ketiga itu ada perulangan. Ya tentunya dalam kehidupan kita kan pasti ada yang berulang-ulang gitu kan. Misalnya kayak makan gitu kan, ketika kita mengulang-ulang gitu kan, makan sendok, makan sendok, terus ngulurin tangan ke piring, terus ambil nasinya, ngulur makan, terus kita ulang terus sampai makan tersebut habis gitu kan. Itu kan juga termasuk ke dalam perulangan dalam kehidupan sehari-hari. Nah begitu pun juga dalam algoritma, sehingga perulangan itu kan sangat mungkin banget terjadi. Ya, jadi dalam algoritma tersebut bisa diulang gitu dari runtut dan diulang lagi sampai ya suatu kondisi itu bisa terpenuhi gitu. Itu yang disebut dengan algoritma perulangan. Oke, mungkin gitu aja sih yang dapat saya sampaikan ini ya. Kalau lebihnya saya mohon maaf ya, mungkin suatu saat saya akan lebih menjelaskan secara lebih rinci lagi, karena buat saya ini ada permulaan gitu ya, dan saya harap bisa terus istiqomah dalam ya istiqomah dalam hal ini ya. Ya, topik hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.